Sebagai mahasiswa kedokteran, Luen Brizendine menyadari adanya studi-studi konklusif di seluruh dunia yang menunjukkan bahwa perempuan mengalami depresi dengan rasio 2:1 jika dibandingkan laki-laki. Ketika berkuliah pada puncak gerakan feminis, ia bersama banyak orang lain meyakini bahwa hal ini disebabkan oleh penindasan patriarkal terhadap perempuan. Namun ia kemudian memperhatikan bahwa hingga masa pubertas, tingkat depresi antara anak laki-laki dan perempuan adalah sama. Ia bertanya-tanya, dapatkah perubahan hormonal pada anak perempuan di awal masa remaja membuat mereka tiba-tiba lebih rentan terhadap depresi? Kemudian, sebagai psikiater, Brizendine bekerja dengan perempuan yang mengalami PMS ekstrem dan ia terkesima oleh sejauh mana otak perempuan dibentuk oleh perubahan dramatis dalam kimia hormonal yang mendorong perilaku seorang perempuan dan membentuk realitasnya. Pada tahun 1994, Brizendine mendirikan Women's Mood and Hormone Clinic di San Francisco, salah satu yang pertama di dunia. The Female Brain, puncak dari 20 tahun praktiknya sebagai neuropsikiater, menggabungkan penelitiannya sendiri dan temuan terbaru dari berbagai disiplin ilmu. Dengan mengontraskan stabilitas relatif hormon otak laki-laki dengan otak perempuan, yang tersusun dari koktail kimia yang kompleks dan berubah dramatis dari masa kanak-kanak, remaja, dewasa muda, kehamilan, hingga menopause. Buku ini menunjukkan dengan sangat baik mengapa kondisi kimia otak perempuan pantas diteliti secara mandiri, dan mengapa generalisasi tentang perilaku manusia seringkali sebenarnya merujuk pada perilaku laki-laki. The Female Brain mencakup bab-bab menarik tentang otak perempuan saat jatuh cinta, neurobiologi seks, otak ibu, bagaimana cara berpikir perempuan berubah sesuai kimia otak dalam kehamilan, dan otak perempuan dewasa pasca menopause. Di sini kita fokus pada beberapa wawasan Brizendine tentang otak bayi perempuan dan otak perempuan remaja. Ada beberapa materi dari buku ini. Pertama, perbedaan dasar. Bahkan setelah mempertimbangkan perbedaan ukuran tubuh, otak laki-laki rata-rata 9% lebih besar daripada otak perempuan. Dulu fakta ini ditafsirkan bahwa perempuan kurang cerdas. Namun kenyataannya, perempuan dan laki-laki memiliki jumlah sel otak yang sama, tetapi sel-sel perempuan lebih rapat di dalam tengkoraknya. Pada area otak yang terkait bahasa dan pendengaran, perempuan memiliki 11% lebih banyak neuron dibandingkan laki-laki, dan bagian otak terkait memori, hippocampus, juga lebih besar. Sirkuit untuk mengamati emosi pada wajah orang lain juga lebih besar. Dalam hal berbicara, kecerdasan emosional, dan menyimpan memori yang kaya, wanita punya keunggulan alami. Laki-laki di sisi lain punya lebih banyak pemroses dalam amigdala, bagian otak yang mengatur ketakutan dan agresi. Hal ini mungkin menjelaskan mengapa laki-laki lebih cepat marah atau melakukan tindakan agresif saat menghadapi bahaya fisik. Otak perempuan juga berevolusi untuk menghadapi situasi yang mengancam jiwa, namun dengan cara berbeda. Otak perempuan mengalami stres lebih besar atas peristiwa yang sama, sebagai cara mempertimbangkan risiko terhadap anak dan unit keluarga. Inilah alasan mengapa perempuan modern bisa melihat tagihan tak terbayar sebagai ancaman besar bagi kelangsungan keluarga. Teknologi pemindaian otak kini memungkinkan kita melihat aktivitas otak secara real-time, menunjukkan bagian yang menyala saat seseorang sedang jatuh cinta, memecahkan masalah, melihat wajah, berbicara, atau mengalami kecemasan. Titik aktivitas ini berbeda antara perempuan dan laki-laki. Perempuan menggunakan bagian otak dan jalur saraf berbeda untuk menyelesaikan tugas yang sama. Satu perbedaan dasar lain, studi menunjukkan laki-laki memikirkan seks rata-rata setiap 52 detik, sedangkan perempuan sekali sehari. Bagian otak yang menghasilkan pikiran dan perilaku seksual 2,5 kali laki-laki. Jadi ini tidak mengejutkan. Kedua, otak bayi perempuan. Hingga usia 8 minggu dalam kandungan, otak janin laki-laki dan perempuan terlihat sama. Perempuan adalah setting default alam, kata Brizendine. Pada sekitar 8 minggu, otak janin laki-laki dibanjiri testosteron yang membunuh sel-sel terkait komunikasi dan menumbuhkan sel terkait seks dan agresi. Secara biokimia, otak laki-laki lalu menjadi sangat berbeda dari otak perempuan, dan pada pertengahan kehamilan, perbedaan ini sebagian besar sudah terbentuk. Bayi perempuan lahir dengan kemampuan alami untuk memperhatikan wajah dan mendengar nada vokal dengan lebih baik. Dalam 3 bulan pertama, kemampuan tatapan mata dan kontak visual bayi perempuan meningkat 400%. Pada bayi laki-laki,
kemampuan ini tidak meningkat sama sekali. Sudah diketahui bahwa anak perempuan mulai berbicara lebih awal daripada laki-laki berkat sirkuit bahasa otaknya yang lebih berkembang. Ini berlanjut hingga dewasa. Perempuan berbicara sekitar 20.000 kata sehari, laki-laki sekitar 7.000. Perbedaan penting lainnya, bayi perempuan lebih sensitif terhadap kondisi sistem saraf ibunya. Jika ibu terlalu stres, ini dapat mengurangi kemampuan bayi perempuan untuk menjadi pengasuh yang baik ketika dewasa. Namun, pengetahuan ini memungkinkan intervensi yang dapat memutus siklus stres ibu anak. Ketiga, otak remaja perempuan. Saat pubertas, cara berpikir dan perilaku anak perempuan berubah mengikuti fluktuasi estrogen, hormon feel good, progesteron, valium otak, dan kortisol, hormon stres. Hormon penting lainnya termasuk oksitosin, ikatan, cinta, koneksi, dan dopamin, penggerak pusat kesenangan. Efek kimia ini membuat remaja perempuan sangat menikmati gosip, belanja, berbagi rahasia, dan bereksperimen dengan pakaian atau rambut, apapun yang melibatkan koneksi sosial. Mereka selalu ingin menelepon teman karena komunikasi menurunkan stres. Squeal kesenangan dan panik ketika dihukum adalah dampak hormon tersebut. Gabungan dopamin dan oksitosin yang mereka rasakan adalah hadiah neurologis terbesar di luar orgasme, kata Brizendine. Mengapa kehilangan teman terasa seperti bencana? Secara fisiologis, ia mencapai usia ideal untuk mengasuh anak. Secara evolusioner, ia tahu kelompok dekat melindunginya karena ia sulit berlari atau menyerang ketika membawa anak. Ikatan sosial mengubah otak perempuan secara positif, sehingga kehilangan hubungan itu memicu perubahan hormonal yang memperkuat rasa ditinggalkan. Kepercayaan diri remaja perempuan dan kemampuan menghadapi stres juga berubah mengikuti siklus bulanan. Banyak remaja bermasalah yang ditangani Brizendine mengalami perubahan hormon ekstrem. Yang paling agresif biasanya memiliki kadar androgen tinggi. Pada kadar normal, fluktuasi androgen membuat mereka fokus pada kekuasaan dalam kelompok sosial atau terhadap laki-laki. Sebaliknya, remaja laki-laki menjadi murung dan pendiam karena testosteron yang membanjiri otak mereka tidak hanya memicu dorongan masturbasi yang kuat, tetapi juga mengurangi keinginan berbicara kecuali tentang perempuan atau olahraga. Secara keseluruhan, hormon membuat jalur remaja laki-laki dan perempuan menyimpang. Laki-laki membangun harga diri melalui kemandirian, perempuan melalui kedekatan sosial. Brizendine memulai karier di psikiatri dan kemudian di neurologi. Perspektif ini membuatnya enggan berspekulasi dalam kerangka psikologi atau sosiologi yang tidak sesuai dengan realitas biologis otak. Ia feminis, tetapi menekankan bahwa political correctness tidak boleh menghalangi pemahaman tentang bagaimana otak bekerja. Kita dapat mengubah budaya dan kebijakan, tetapi kita harus mulai dari fakta. Otak perempuan dan laki-laki berbeda, dan perbedaan itu membentuk perilaku. Ia menanggapi perdebatan yang dipicu Lawrence Summers, yang menyatakan bahwa prestasi berbeda dalam matematika sains antara laki-laki dan perempuan berasal dari perbedaan otak. Brizendine mencatat bahwa sebelum pubertas, kemampuan mereka sama. Namun, testosteron membuat anak laki-laki menjadi sangat kompetitif dan mau menghabiskan waktu berjam-jam belajar atau mengutak-atik komputer. Sebaliknya, banjir estrogen membuat anak perempuan lebih fokus pada kehidupan sosial dan emosional, kurang cocok dengan aktivitas sendirian berjam-jam yang sering diperlukan pada disiplin matematika, sains, dan teknik. Namun, biologi sangat mempengaruhi tetapi tidak mengunci realitas kita. Artinya, jika kita memahami kekuatan biologis dan genetik yang membentuk kita, kita dapat mengatasinya. Estrogen dalam bentuk pil dan terapi hormon memberi perempuan kendali yang lebih besar atas pengalaman harian mereka, mungkin berdampak sebesar pil KB. Setelah mengurangi lampiran dan catatan, The Female Brain hanya sekitar 200 halaman. Sebagai sintesis populer yang cerdas dan lucu dari riset terbaru, buku ini kemungkinan besar tetap dibaca dalam bertahun-tahun mendatang. Dengan banyak wawasan tambahan tentang otak laki-laki, ini adalah buku untuk semua orang.